Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah dan saya ucapkan selamat hari Natal. Adalah kesempatan ini mungkin kesempatan yang terakhir. Kita tidak mengerti, tapi kita mau syukuri, kita gunakan waktu yang ada dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Kita puji dengan renungan hati kita yang penuh ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan hari lepas hari sampai saat ini. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan putranya
kita ucapkan syukur karena Tuhan sudah memelihara kita dari awal tahun 2020 sampai pada akhirnya. Saat pandemi COVID-19 ini, Tuhan menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita, memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Allah Immanuel beserta kami sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman. Kau selamatkan kami, kau luputkan kami. Haleluya. Untuk masuk dalam berkat-Mu Tuhan, pertemuan di udara yang meriah bersama-sama Engkau ya Allahku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, hanya oleh karena kasih-Mu, hanya oleh karena anugerah-Mu, hanya oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Syukur, syukur. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya ada kita. Dan yang miskin ku kaya, karena sungguh Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur. Engkau masih mengizinkan kami beribadah. Haleluya. Di dalam tenggang waktu yang masih Kau berikan Tuhan, agar kami boleh bertumbuh untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan. Bukan sebagai bayi lagi, tetapi sebagai mempelai daripada sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Persiapkan kami Tuhan untuk senantiasa ditegur, dididik, diajar oleh kebenaran firman Allah, supaya kami tidak tertinggal seperti 5 gadis yang bodoh. Kami semua boleh menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang sudah teruji. Haleluya. Haleluya. Di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Urapi setiap hamba pelayan-Mu, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengalami kebebasan, sukacita yang besar. Haleluya. Untuk mengucap syukur, memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami Tuhan yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, entar mereka, tuntun mereka, beri kemenangan, kekuatan, perlindungan sampai tiba di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama kami mempermuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan diteruskan.
bersyukur kepada Tuhan karena Dia lahir untuk kami. Haleluya. Bahagia selamanya. Amin. Boleh ada yang susah ya. Terus bersuka cita apapun yang terjadi, kita bersyukur karena kita menyembah Dia yang Maha Tinggi. Dialah yang Maha Tinggi. Dia
menguatkan kami, pertolongan kami, perlindungan kami. Haleluya. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur mempunyai Allah. Kami sangat bangga mempunyai Allah yang peduli dengan kami, sehingga Allah Bapa mengorbankan putranya untuk lahir ke dunia ini. Haleluya. Untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, beserta seluruh sidang jemaat yang sudah memuji menyembah Engkau. Tuhan berkati mereka semakin setia, semakin sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman Allah. Kau urapi kami Tuhan dengan hikmat-Mu, urapan ibadah kuasa-Mu. Kami siap ditegur, dididik, diajar, diingatkan, supaya kami semua bersedia, siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan. Bukan sebagai bayi lagi, tetapi sebagai raja di atas segala raja, sebagai mempelai daripada umatnya. Terima kasih Bapa. Di dalam putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, seberapa banyak kita yang hadir. Ini bukan satu kebetulan, kita masih bisa berkumpul bersama di tahun 2020. Ya, kita tidak tahu apa tahun depan masih bisa. Ya, haleluya, karena kedatangan Tuhan dipercepat, ya, tidak diperlambat tapi dipersingkat. Ya, haleluya. Sebab itu, mari kita sama-sama belajar firman Allah pada pagi hari ini, di mana firman Allah saya berikan judul Songsonglah Dia. Ya. Songsonglah Dia. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, saat Yesus lahir ke dunia, ya, kita menyambut bayi Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Seperti ya, lanjut di dalam Lukas 2 ayat yang ke-16, di mana di situ para gembala di padang, ya, begitu mendengar berita tentang juru selamat, tentang Yesus lahir, mereka begitu antusias, ya, untuk menyambut kedatangannya. Haleluya. Mereka sangat bergembira, haleluya, dengan sungguh-sungguh merindu melihat bayi Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, saya yakin dan percaya kita semua pada awal mulanya menerima Yesus, ya, dalam kehidupan kita, ya, seperti menerima bayi Yesus ini. Bagaimana kalau kita ingat, kita renungkan kembali saat kita pertama kali berjumpa dengan Yesus, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya kita semua waktu itu bersemangat berapi-api. Amin. Sepertinya tidak ada waktu lagi buat yang lain. Baca firman, menyanyi, berdoa, ke gereja, pelayanan. Coba kita renungan kembali kasih kita yang mula-mula. Namun pertanyaannya, saudaraku, bagaimana sekarang ini? Ya, apakah semangat itu masih menyala-nyala, masih berkobar-kobar, ya, menyambut, ya, Yesus yang lahir dalam hati kita? Apakah kita biasa-biasa? Apakah tambah suam? Apakah tambah mundur? Ini pertanyaannya, saudaraku. Mari yang tahu jawabannya saudara dan saya masing-masing, ya. Mari kita mau koreksi diri kita. Apakah kita ini tetap stabil? Tetap stabil itu aja tidak boleh, saudara. Harus posisinya naik. Kalau stabil, ada apa-apa langsung turun. Kalau angka 5 ada yang luput, langsung 4, jelek, ya, angka merah. Tapi kalau posisi kita 6, 7, 8, ada apa-apa, turun ke 7, masih bisa turun ke 6.
Hati-hati saudaraku ya. Kita harus berhati-hati. Jangan bangga kita ini kalau posisi rohani kita itu stabil. Oh, aku tetap setia kok, tetap gini, tetap. Kalau tetap itu tidak baik. Kalau aku tetap semakin bersemangat, itu yang betul. Amin. Aku makin berhasil. Ada di sini yang mau bayarannya dari dulu sampai sekarang pancet ya, nggak naik-naik. Oh, puji Tuhan, bayaranku stabil. Ada? Ya, kecuali mungkin Bu Hendri. Nggak naik, nggak apa-apa. Ya, tapi manusia bagaimana? Ingin meningkat. Masa hidupku dari dulu sampai sekarang gini terus saja. Nah, rohani kita juga demikian. Perlu dikoreksi kembali. Dari dulu sampai sekarang ya gini-gini aja, tidak ada kemajuan apa-apa. Padahal satu saat nanti kalau kita kembali kepada Tuhan, kita harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ini Tuhan hasilku. Tidak biasa-biasa, tapi luar biasa. Ya, seperti Ayub dibanggakan. Ini kalau Ayub ujian. Nah, bagaimana kita? Siap diuji? Kalau angkanya 5 mau diuji, wah, gelundung. Tapi kalau 9 diuji, tidak kuat, turun 8, bisa turun 7, tidak sampai jatuh, tidak sampai tergeletak. Itu firman Allah. Ya. Nah, jadi saudaraku, mari biarlah kita jangan suam-suam, ya, tapi bertumbuh. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Puji nama Tuhan. Ya, kita sambut Yesus. Dan untuk akhir zaman ini kita bukan hanya menyambut Yesus, tapi selanjutnya dikatakan, ya, song-songlah Yesus, ya. Ya, lanjut. Ya, song-song. Orang sekarang kalau dagang usaha itu istilahnya jemput bola, ya. Nggak seperti zaman dulu buka toko sama nunggu pembeli. Sekarang mereka yang keluar, ya, ditawarkan, dikirim, diantar, dijemput. Wah, kalau nggak mengikuti cara seperti itu, kalah sama yang lain, ya. Nah, saudaraku, kedatangan Yesus itu perlu kita song-song. Kita tidak tinggal diam, tetapi kita maju. Ya, tadi saya sudah katakan harus bertumbuh, harus maju. Tidak bisa stop, tetap harus tumbuh, maju. Seperti Yakobus 4 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, mendekatlah kepada Allah, maka aku akan mendekat kepadamu. Jadi kita tidak bisa diam-diam, saudaraku. Ya. Kita menyongsong berarti kita yang bergerak. Tuhan bergerak. Tuhan datang dari sorga di angkasa. Kita ini siap sedia untuk tumbuh, untuk siap diangkat naik di angkasa. Pertemuannya di mana? Di udara. Tuhan tidak jemput kita di bumi. Tuhan menjemput kita di udara, pertemuan di udara. Sebab itu 5 gadis bijaksana ini, ya, dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-6, di situ dikatakan suaranya sudah terdengar. Song-songlah dia. Ini suara Tuhan ini sudah terdengar. Artinya bukan terus Tuhan ngomong seperti gelodok, seperti berdek. Ini Tuhan ngomong, Tuhan bicara. Suaranya sudah terdengar. Bukan seperti itu. Kita punya telinga, kita mendengar di mana-mana kesulitan, kesukaran, kena pandemi global. Ini suara Tuhan. Ini suaranya sudah terdengar, ya. Jangan kita ini istilahnya kopoan. Oh, itu biasa, itu bukan apa-apa itu. Saudaraku, kalau orang meremehkan Tuhan, ada yang bilang, "Oh, Tuhan masih lama, Tuhan masih lama." Ya. Saya pernah membaca satu buku tentang surga dan neraka, ya. Ada satu hamba Tuhan menyampaikan berita firman Allah, pokoknya giat semangat, ya. Tapi kenapa kok dia masuk neraka? Ya. Dia bilang, "Oh, Tuhan masih lama. Tuhan masih lama datangnya, ini tanda-tanda ini masih kecil, Tuhan masih lama." Kenapa kok dia bisa masuk neraka? Di situ dijelaskan karena apa? Dia tidak percaya firman. Tuhan bilang, "Aku akan mendekatkan hariku. Ya. Aku akan mempercepat." Oh, masih lama. Itu namanya tidak percaya. Loh, kok pendeta bisa masuk neraka? Bukan masalah yang lain. Yang lain sudah bagus. Mungkin tidak mencuri miliknya Tuhan, ya, hidupnya, keluarganya bagus. Tapi satu ini, saudaraku, tidak percaya firman. Satu aja, ya.
Yakobus pasal 1 ya, saya lupa ayatnya, dikatakan kalau kita mengikuti menuruti semuanya tapi tidak satu saja tidak percaya, itu bisa gagal. Itu bisa gagal. Sebab apa? Tuhan kepingin umatnya itu sempurna. Tidak ada salah sama sekali. Ya. Saya diingatkan kalau anak Gideon waktu sekolah sungguh-sungguh belajar ya. Itu yang namanya 5 pokok untuk ujian. Itu tidak ada yang tidak bagus. 10 semuanya. Itu namanya perfect, sempurna. Kira-kira yang senang siapa? Kalau muridnya itu angkanya 10 semua. Siapa yang senang? Gurunya. Demikian juga kalau rohani kita seperti itu, Tuhan kita senang. Kita bisa dibanggakan, ya. Nama kita tertulis di surga, ya. Kita bisa dipromosikan seperti Ayub. Untuk apa? Mencapai peningkatan yang lebih tinggi lagi. Memang ujiannya berat, ya. 5 gadis bijaksana itu, ya. Kalau kita pelajari bahwa 5 gadis bijaksana itu bukan sekedar punya pelita dan minyak yang nyala, yang punya minyak atau pelitanya menyala, bukan hanya itu, tapi 5 gadis bijaksana ini sudah terproses, ya, diuji, disaring, dimurnikan. Itu Daniel pasal 11. Jadi kata-kata bijaksana untuk 5 gadis bijaksana itu lulus sensor, bukan sekedar bijaksana, tapi lulus dalam ujian penyaringan dan pemurnian. Saudaraku, kalau kita masuk ke sana rasanya tidak mungkin kita bisa lulus, ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang mustahil, dan bagi orang percaya yang berpegang firman Allah, melakukan kehendak Allah, tidak ada barang mustahil. Tuhan akan menopang kita. Amin. Sebab kalau Tuhan yang nyuruh, hendaklah kamu sempurna, berarti persiapan segala sesuatu untuk kesempurnaan itu sudah disediakan. Kalau anak, kamu harus lulus jadi sarjana, ya. Kamu harus lulus dari ini. Semua biaya apapun, mungkin di sekolah di luar negeri, tak biayai sama bapaknya seperti itu. Artinya apa? Fasilitas sudah cemepak, sempurna. Tinggal anaknya ini bagaimana? Mau nggak? Ya. Nah itu penyediaan Bapa untuk kita sempurna seperti itu. Jadi kita ini tidak punya alasan. Oh Tuhan, aku gini, aku kurang ini, kurang. Tidak ada. Sudah tidak ada alasan. Sebab itu kalau kita nanti menghadap Tuhan, sudah mau ngomong alasan apa? Kamu kok gini-gini? Oh Tuhan, ini enggak. Ya. Ada satu lagi cerita di dalam surga dan neraka itu, ya, seorang pelayanan sungguh-sungguh, ya. Haleluya. Kemudian ditanya sama Tuhan, kamu pilih surga apa neraka? Loh, saya ini sudah ini. Kok Tuhan itu masih tanya sama saya, pilih surga apa neraka? Orang ini kaget, ya, yang dapat penglihatan itu, ya. Kenapa kok Tuhan masih tanya, aku ini siap masuk surga atau neraka? Dia sampai tanya-tanya, kemudian dia berdoa, dia menangis, Tuhan, kenapa kok Tuhan tanya seperti itu? Tunjukkan apa kekurangan saya, ya. Kemudian lewat dia berdoa, dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, Roh Kudus berbicara, masih ada satu kekurangannya, ya. Masih ada satu kekurangan, ya. Haleluya. Dia punya kebencian sama keluarganya, sama saudaranya, ya. Itu belum dibereskan. Ada satu lagi, ya. Semuanya sudah baik, ya. Ada satu kekurangannya apa? Dia pernah masuk melamar satu pekerjaan dengan ijazah yang palsu. Ya, Tuhan ingatkan itu harus dibereskan. Kemudian dia diingatkan, dia minta ampun, dia bereskan. Nah, pertanyaannya berhenti, tidak ditanya Tuhan, kamu siap masuk surga apa neraka, itu sudah tidak ada. Ya, jadi jangan sampai saudara dan saya, ya, sudah melakukan ini, tapi Tuhan bilang apa? Kamu pilih surga apa neraka? Itu berarti apa? Kita belum pasti masuk surga. Ya. Seperti Matius 7:21 sampai 23, kalau sudah sampai ketemu Tuhan itu sudah terlambat. Aku tidak kenal kamu. Itu sudah poin sudah terakhir, ya. Tapi sebab itu sebelumnya
Kita mendengar firman, kita baca firman, kita dengar firman, itu merupakan satu peringatan. Ya. Aku tidak kenal kamu loh. Ya. Jangan kamu merasa kamu kenal aku. Kita boleh saja ngomong kenal Tuhan, pelayanan dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan tidak mengakui aku tidak kenal kamu, repot saudaraku. Ya. Kalau misalnya kita ketemu sama pejabat atau keluarga jauh yang jadi pembesar, kemudian kita ngaku-ngaku itu saudaraku. Tapi yang sana aku enggak tahu, aku enggak kenal kamu. Kira-kira malu enggak? Oh, malu setengah mati, saudaraku. Akon-akon. Jadi saudaraku, Tuhan harus mengakui bahwa betul-betul kita ini miliknya Dia. Ya. Jadi kita percaya kita hidup menjadi milik Kristus dan Tuhan mengakui bahwa kita ini miliknya Dia. Puji nama Tuhan. Sebab itu saudaraku, kita perlu siap menyongsong kedatangan Tuhan, ya. Seperti 5 gadis bijaksana ini, siap dipertunangkan kepada Kristus. Haleluya. Kalau kita boleh masuk di tahun 2020 ini sampai Desember ini, ya, itu satu saya yakin ini satu kesempatan yang terakhir. Sebab kalau waktu pandemi itu berapa bulan, saya setiap kali ke gereja ini saya lihat, saya bersihkan, kok bisa ya gereja itu berhenti. Bukan hanya gereja ini saja, seluruhnya kok bisa. Ya. Waktu diancam bom tempo hari, gereja jalan enggak? Jalan, tetap jalan. Tapi banyak yang karena gereja nggak meledok pada ya. GPPS berdos, ya, di Katolik berdos, di GKI berdos. Sekarang gereja itu aja sudah mulai endor, ya. Tapi masih bisa jalan. Tapi dengan virus yang kecil itu aja semua berhenti. Sampai pekerjaan, sampai sekolah, hiburan, orang meninggal. Ini hari-hari ini saya sebetulnya rasanya sudah cukup Tuhan. Mungkin pelayanan ini sudah cukup, ya. Kita semua, saya, Bu Henry, waktu bersih-bersih rumah itu catatan-catatan khotbah, kertas-kertas apa yang banyak, foto-foto kopi, kalau ditimbang itu mungkin ada 20 kilo. Sudah ngerti 20 kilo itu tingginya seberapa, ya, kita berikan kepada orang lain, mungkin bisa dijual dan sebagainya. Ini sudah saat yang terakhir, ya. Rasanya pelayanan sudah pelayanan pribadi, ya. Ibadah itu sudah mulai pribadi. Sebab apa? Firman Allah mengatakan, ya, Matius 24 ya, itu gereja diruntuhkan. Artinya apa? Kita tidak perlu lagi ke gereja untuk beribadah. Ibadah sekarang ini dengan online itu sepertinya terpaksa, menggunakan kesempatan yang masih bisa dipakai. Tapi maunya Tuhan, ibadah pribadi, setiap pribadi kita masing-masing. Stay at home. Tinggal di rumah saja. Beribadah di mana? Di mana? Kita jawab sendiri. Di mana? Di rumah saja. Pribadi kita ini bait Allah, rumah Allah. Amin. Nggak bisa dibongkar, nggak bisa dirobohkan. Kalau bangunan gereja bisa ditutup, tapi yang di dalam hati kita bisa ditutup. Doa kita kepada Tuhan bisa ditutup, dihentikan? No, nggak bisa. Iblis nggak bisa. Iblis bisa menghancurkan gereja-gereja ditutup, bisa. Tapi di dalam hati kita Yesus, kita ini bait Allah, rumah Allah. Iblis tidak bisa menghancurkan. Amin. Kalau kita setia, kalau kita jadi 5 gadis yang bijaksana. Tapi kalau main-main, ya ketinggalan yang seperti yang 5 yang bodoh itu. Dihancurkan juga sama iblis. Ya, jadi saudaraku, ini waktu yang singkat ini kita tidak main-main, ya. Waktu Jumat, Sabtu, Minggu ini nanti sebentar setelah ini saya sama Bu Hendy cepat-cepat meninggalkan tempat ini untuk ke Adijasa dan ke Keputih, ya, karena tantenya dari istri saya ini meninggal, ya, hari Jumat yang lalu, umur 73 kalau nggak salah, ya. Jadi saudaraku, di Adijasa yang datang ya cuma keluarga, ya, orang lain nggak ada yang datang. Karena apa? Takut dengan COVID, nggak boleh deket-deket. Nanti ini ibadah juga secara singkat, ya, nyanyi satu pujian, firman 5 menit, 10 menit selesai, sudah semuanya selesai seperti itu. Dipersingkat.
Nah, ibadah di tempat ini sebetulnya saya ingin ya seperti biasa ya sampai 8:30 ya. Tapi semuanya harus dipersingkat. Kumpul nggak boleh lama-lama. Semua nggak boleh lama-lama. Itu saudaraku, itu Tuhan sudah memperdengarkan suaranya. Nggak boleh lama-lama, ya nggak boleh dekat-dekat, ya nggak boleh bebas seperti dulu, ya. Ini hidup kemana-mana pakai masker, harus bolak-balik cuci tangan sampai pegel nih cuci tangan. Pulang pergi cuci baju, ya semua dibersihkan, ya. Kita tidak pernah mengalami hidup seperti ini. Inilah suara Tuhan. Ya. Yesaya 26 ayat 20 kalau nggak salah dikatakan di situ, ya. Masuklah ke kamarmu, ya. Diam sebentar sampai amarah ini berlalu. Itu firman Allah sudah ada. Kita disuruh masuk, ya, ke bait Allah. Kita disuruh untuk lebih dekat kepada Tuhan sampai badai ini berlalu. Artinya apa? Badai ini berlalu, kita akan diberi kesempatan satu kali saat ada satu kelonggaran sedikit, ya. Ada satu kelonggaran sedikit. Nah, saat itu kita akan diangkat oleh Tuhan. Kemudian bagaimana? Yang tertinggal akan masuk periode yang kedua, 3,5 tahun yang kedua, itu yang lebih dahsyat. Jangan sampai kita ketinggalan. Jadi kalau kita diberi kesempatan ini bukan ya paling nanti bisalah. Semua kan berharap gereja kembali seperti semula. Kalau saya berani, tapi saya cocokkan dengan firman Allah, nonsen, ngomong kosong, bisa kembali seperti semula. Ya, kalau saudara saya punya WA, punya dengar virus yang baru sudah mulai masuk, corona entah 1, 2, 3, 4 itu akan terus mungkin sampai 10 seperti itulah daripada Mesir. Dan itu tidak akan selesai. Jadi saudara jangan mimpi, ya. Berharap pemulihan dunia ini itu mimpi. Sebab firman Allah harus digenapi. Yang percaya katakan amin. Kalau tidak percaya silakan buktikan nanti. Tapi jangan sampai ya menyalahkan hamba Tuhan, ya. Oh, aku tidak diberitahu kok. Saudara punya Alkitab, ya baca, pelajari, minta hikmat sama Tuhan. Seperti itu orang kaya sama Lazarus, orang kaya yang mati, ya. Tolong Bapak Abraham, ya. Suruh Lazarus itu pergi keluargaku untuk memberitahu supaya jangan menderita seperti aku dalam neraka ini. Tapi Bapak Abraham bilang apa? Tidak perlu, ya. Lazarus atau malaikat atau siapapun bangkit keluar dari neraka atau turun dari sorga untuk memberitahukan kepada mereka yang tertinggal. Sebab sudah ada kitab-kitab Musa. Kita semua punya Alkitab. Sudah, tidak perlu diberitahu orang. Tidak perlu ada malaikat turun dari sorga baru kita percaya. Ini harus dibaca ini. Kita dari bayi sampai dewasa punya belajar buku seperti tadi yang saya katakan sampai tumbuhan 1 meter 2 meter kemudian dirombeng. Itu tidak bawa masuk sorga. Ya, cuma lulus sarjana S1, S2, S3. Terusnya apa? S apa? Tak tahu siapa. Tapi ini satu buku ini aja, kalau kita pelajari baik-baik, dijamin masuk surga. Amin. Perkara dunia dicukupi, ya, sandang pangan papan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekaliannya ditambahkan. Bukan berarti malas-malasan, tidak sekolah, tidak kerja, tidak. Dijalani semua, tapi cuma satu buku, sudah. Ya. Bagaimana? Siapa di sini yang belum baca ini? Ya. Nanti kalau Tuhan tanya, sudah baca apa? Surat cintaku. Ini surat cintanya Tuhan, sudah baca? Oh, belum Tuhan. Maaf ya, kamu di sana. Waduh, mati saudara. Ya. Memang enggak ada ayatnya. Bacalah ini, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi ada ayat mengatakan, bacalah, renungkan firman Allah siang dan malam. Haleluya. Jadi saudaraku, mari mau kita siap yang menyongsong kedatangan Tuhan. Sebab fasilitas untuk sempurna itu sudah disediakan oleh Tuhan, ya. Haleluya. Sebab itu waktunya singkat, saya tidak bisa membacakan ayat satu-satu. Saudara baca tadi, ya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu kalau kita baca berulang-ulang, kita akan mengerti, oh, perlengkapan Tuhan untuk kita sempurna itu sudah ada semuanya.
Sehingga tidak ada alasan lagi, oh Tuhan enggak ngasih ini, Tuhan enggak ngasih ini. Tidak ada. Semua sudah disediakan, semua sudah diberikan. Tinggal kita mau enggak menjalani, ya. Haleluya. Jadi ya, resiko ditanggung penumpang, ya. Resiko ditanggung kita sendiri. Haleluya. Ya, kita masuk bagian yang ketiga. Saat kita pulang ke sorga, menyongsong kedatangan Tuhan, jangan dengan tangan hampa, ya. Artinya kita harus datang kepada Tuhan itu dengan membawa satu persembahan, ya. Khususnya persembahan apa? Rohani, ya. Rohani. Di dalam Ulangan 16 ayat 16, sudah bisa baca ayat itu, ya. Di situ ada 3 hari raya, ya, bagi umat Israel, dan itu juga berlaku buat kita semua pada saat ini. Ada hari raya khusus untuk umat Israel. Mereka harus datang kepada Tuhan, harus membawa sesuatu tidak dengan tangan hampa, tidak lenggang kangkung kosong-kosongan, tidak. Seperti orang Majus, waktu dia menemui Yesus, dia bawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Lalu terus itu orang Majus, orang kaya. Lalu terus para gembala itu bawa apa? Kira-kira para gembala itu punya apa, saudara? Punya emas, kemenyan, mur. Dia punya apa? Dom. Memang tidak ditulis para gembala bawa apa, mempersembahkan apa. Tapi secara logika kita bisa berpikir, ya, waktu mereka datang menemui bayi Yesus, ya, di dalam palungan itu ada banyak apa? Anak-anak domba, ya. Itu bisa dipersembahkan. Itu satu gambaran, satu bayangan mereka mempersembahkan, ya, domba sembelian sebagai korban. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, saat kita menyongsong kedatangan Tuhan di angkasa, ya, kita ini harus membawa kehidupan yang seperti emas, yang seperti kemenyan, yang seperti mur. Ya, itu punya arti rohani semua. Bagaimana kehidupan kita ini, kalau kita ini rohani kita diuji, Ayub 23 ayat yang ke-10 dikatakan kita akan timbul seperti emas, ya. Haleluya. Kemudian ada satu ayat lagi juga, ya. Perhiasanmu jangan perhiasan lahiriah, tapi perhiasan batinia yang seperti emas, ya. Perkataannya manis, ya. Gak suka ngerasan-rasan, gak suka menjelek-jelekan orang, ya. Gak pernah berdusta, janji ditepati, ya. Tingkah laku perkataannya, karakternya baik. Itu seperti hidup seperti emas. Kita persembahkan kepada Tuhan, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kemudian hidup kita ini bisa kita persembahkan itu seperti kemenyan. Kemenyan itu dupa, ya, dupa menyan, ya. Itu dibakar baunya harum. Itu artinya apa? Doa orang-orang kudus. Ini yang kita bisa persembahkan. Mungkin tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya mobil, tidak punya apa untuk dipersembahkan, it's okay. Tapi kita semua bisa berdoa. Amin. Doa orang benar itu besar kuasanya. Doa itu merupakan apa? Nafas hidup orang percaya. Tidak suka berdoa, kita tidak pernah naikkan, ya, satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, ya. Tentu semuanya itu disertai hidup yang benar. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus, berkenan pada Allah, itulah ibadahmu yang sejati, ya. Disertai dengan doa ini tadi, ya. Doa ini sebagai nafas, sebagai asap yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Itu seperti kemenyan. Doa-doa orang kudus di dalam Wahyu pasal 8 ayat 3 dan 4, ya. Yohanes 4 ayat 24, ya, penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Kemudian Lukas 19 ayat 46, kita ini rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, ya. Gereja ditutup, tidak ada alasan, oh gereja tutup aku gak sembahyang, apa begitu? Bukit doa Prigen ditutup, tempat doa di sana aku tidak ke sana. Doa itu rumah rohani kita. Amin.
Tidak ada alasan, saudaraku. Ya, saudara jangan pakai berani-berani bantang, cari alasan kepada Tuhan. Ya, tidak bisa, saudaraku ya. Mari kemudian mur itu dikatakan kehidupan yang mengeluarkan bau harum Kristus. Ya, mur itu satu getah. Ya, jadi kalau pohon itu dipotong atau diapakan ya, diambil getahnya. Itu kalau manusia diambil getahnya, misalnya darahnya diperes, itu sakit sekali. Ya. Kalau kita mau mematikan daging kita, itu akan menjadi seperti mur. Ya. Getah yang berbau harum. Daging kita dimatikan, kehendak kita ya, dimatikan, itu akan mengeluarkan bau yang harum. Haleluya. Puji nama Tuhan. Seperti Yusuf dan Maria kalau kita peringati hari-hari Natal ini ya. Kalau Maria itu sama Yusuf waktu itu belum menikah, masih tunangan ya, kemudian tahu-tahu hamil ya. Itu bukan kesenangan, Saudara. Zaman dulu tahu-tahu hamil bisa dilempari batu sampai mati. Bisa menjadi pembicaraan, masuk warta berita, masuk YouTube, masuk apa. Iki loh, kan bojo hamil, betul enggak? Apa enggak hancur hidupnya? Orang lihat ketemu, orang ini, waduh, itu berat sekali. Itu seperti mur, ya. Menderita karena Kristus. Tapi Tuhan bilang sama Maria, Tuhan besertai dia, ya. Tuhan menguatkan dia. Mungkin sama keluarganya, calon besannya ya. Dianggap perempuan ini nggak genah ya, ngosok diem-diem bisa hamil gitu. Itu cacian, makian, hinaan, fitnah numpuk kepada Maria. Nah Yusufnya mungkin juga diolok-olok ya. Tapi Tuhan membackup semuanya sampai bayi Yesus lahir. Haleluya, puji nama Tuhan. Sehingga kehidupan Maria boleh dipersembahkan seperti emas, kemenyan dan mur. Haleluya, yang dia terima. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saat kita kembali kepada Tuhan, jangan dengan tangan hampa, ya. Jangan dengan tangan hampa. Nah, bagaimana dengan persembahan tadi berbicara persembahan rohani, ya? Bagaimana dengan persembahan jasmani, saudaraku? Apakah kita perlu mempersembahkan persembahan jasmani kepada Tuhan? Memang sebetulnya diperlukan. Tapi bagi orang yang sudah hidupnya seperti emas, kemenyan dan mur, tidak pakai disuruh, otomatis dia mengerjakannya. Amin. Kalau ada orang Kristen masih dipaksa-paksa, ayo persembahan, ayo ini ada korban, pakai dipaksa-paksa, itu kehidupan mereka itu belum seperti emas, kemenyan dan mur. Dan tidak tahu nanti kembali kepada Tuhan itu apa yang akan dipersembahkan, ya. Haleluya. Jadi talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, yang diserahkan kepada kita, itu harus dikembangkan, ya. Seperti contoh dalam Matius 25 itu tentang 5 talenta, kemudian tentang 2 talenta dan 1 talenta. Bagaimana kita melihat di situ? Yang 5 talenta ini dia kerjakan sungguh-sungguh, menghasilkan berapa? 5 talenta. Jadi dia punya 10, ya. Yang 2 talenta dia kerjakan, berhasil dapat 2 talenta. Dia persembahkan kembali kepada Tuhan. Yang 1 dia simpan di tanah. Dia mengolok-olok, tuanku ini jahat, macam-macam ini, banyak ngomel-ngomel, tidak mengerjakan apa-apa. Saat menghadap Tuhan, ditanya, mana hasilmu? Tak kasih 1 talenta. Ini Tuhan masih tetap 1. Kita semua sudah mengerti ayat itu, cerita itu. Yang 1 ini tidak mau mengerjakan apa-apa, kemana akhirnya? Masuk ke dalam kertak gigi, neraka. Yang 5, yang 2 berhasil dapat 5, yang 2 berhasil dapat 2. Itu sama Tuhan diapakan? Diberikan kembali dan plus ditambahi. Ambil yang 1 itu, yang punya 1 yang malas itu, berikan kepada yang sudah dapat 10 ini. Yang 5 kan dapat 5 lagi jadi 10. Diimbui lagi welasane 1, ya. Orang Jawa, orang Indonesia, orang Surabaya ini kalau beli-beli minta welasan, jaluk welasan, embo. Kalau kita nurut Tuhan, tidak pakai minta embo, diimbui, amin, ditambahi.
Tuhan kita luar biasa. Ya itu kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita mau persembahkan itu semua kepada Tuhan, ya, nanti waktu kita pulang ke sorga, oh ya, tadi kita nyanyi, yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata apa? Ku kaya. Orang yang hidupnya seperti emas, kemenyan dan mur di dunia ini, nanti di sana, saudaraku, loh, orang itu kok bisa kaya? Dari mana itu? Ya, kok lebih saya? Itu tadi penaburan-penaburan kebenaran-kebenaran firman Allah yang dia kerjakan, itu tuanya nanti di sorga. Ya, tuanya ada. Firman Allah itu ndak omong kosong. Haleluya. Dan bagian yang keempat, ini siap ya. Siap, kita untuk siap pulang untuk terima balasan. Wahyu 22 ayat yang ke-12 ya. Kita siap untuk terima balasan. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Nggak mungkin ndak. Tuhan itu catatannya komplit, saudara, ya. Kalau orang lembur kadang-kadang jamnya dikurangi sama yang nulis begitu ya. Karena mungkin sentimen benci, lembur 5 jam ditulis 4 jam ya. Tapi Tuhan itu peraturannya kuat, tetap, jujur ya. Apa saja di Tuhan bilang, kalau kamu memberikan secangkir air minum, ada balasannya enggak? Enggak, pasti ada balasannya. Kalau orang bilang, oh, banyu sakmono tok lu njaluk balasan, ya toh? Itu manusia. Tapi Tuhan enggak mau kehutangan. Ya, Tuhan enggak mau hutang. Kamu beri sedikit, tak tambahi, bahkan lebih-lebih. Haleluya. Ditambah-tambahkan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Siap terima balasan. Bagaimana saudaraku kehidupan kita? Apakah kita yakin saat nanti kita pulang ke rumah Bapa, ya, rumah kita bukan rumah tipe RSSSSSS ya, rumah sangat sederhana yang mungkin kayak bekuponnya Doro, ngerti bekupon saudaraku ya, atau kalau rumah kita seperti mansion, ya, kalau ngerti bahasa Inggris saya ini padahal nggak ngerti saudaraku. Green mansion di sini ada. Ya, perumahan Green Mansion. Mansion itu istana, ya, istana yang penuh dengan ladang yang hijau, ya, Green Mansion. Kita akan terima yang mana? Rumah SSS tadi atau Green Mansion ini tadi? Ya, itu tergantung dari kita ini saat-saat ini bagaimana. Ya, haleluya. Kalau pelayanan, saya tidak mengharap lagi ada pelayanan-pelayanan keluar, ya. Tahu-tahu berapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, ya, setelah tante istri saya ini meninggal, tahu-tahu kita ditugasi, ya, penutupan peti, penghiburan, pemberangkatan jenazah sampai di pekuburan, ya lumayan saudaraku ya. Jumat, Sabtu, Minggu, nanti sebentar ini langsung berangkat ya ke Adijasa dan ke Keputih. Ya cukup melelahkan. Tapi saya pikir ini Tuhan, ini berarti satu kesempatan untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman, untuk bisa menyampaikan suara Tuhan itu sudah terdengar. Nggak bisa macam-macam lagi, ya. Sehingga keluarga yang hadir, ya, bantu doa supaya mereka, ya, hatinya dibuka oleh Tuhan. Sebab kita keluarga kita melihat, ya, di antara mereka banyak yang ya asal-asalan, ya, ikut Tuhan asal-asalan, ya, orang yang sukses, anaknya dokter semua, wah luar biasa. Tapi itu yang kita pertanyakan bagaimana, ya, keadaan rohani mereka, bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan, ya, itu yang ditanyakan Tuhan. Nanti kalau kita pulang ke sorga, buku yang ditanya bukan mersimu berapa, ya, rumahmu berapa, hotelmu berapa, itu tidak ditanya semua, ya. Yang ditanya apa? Apakah kamu, ya, hidup memperkenan hatiku Tuhan? Apakah kamu sudah memenangkan jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan? Itu nanti yang akan dipertanyakan. Ya, kita harus ingat, kita harus sadar. Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir, Pak Rek. Ya. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu.
kita akan dipersilakan masuk ya dalam kerajaan sorga. Haleluya. Untuk tinggal bersama Dia selama-lamanya. Haleluya. Jadi kita sudah bebas ya. Sangat berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman Allah. Satu saat Tuhan silakan, ayo masuk ya. Kita tidak ditolak, tapi kita diterima dengan tangan terbuka, dengan malaikat yang banyak menyambut kita. Amin. Itu harus siap, saudara. Ya, harus siap. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk dengar firman Allah, itu tidak kebetulan. Itu satu peringatan terakhir. Ya. Jadi biarlah tahun 2020 ini, bulan Desember ini, ya kita akhiri terus bersama Tuhan, bertumbuh terus sampai sempurna bersama Yesus. Haleluya. Kita siap menyongsong kedatangan Tuhan dan kita siap senantiasa memperkenalkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Maranatha, haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih kesempatan Natal di tahun 2020. Masih kami bisa menikmati karena izin daripada Tuhan. Bukan untuk bermewah-mewah, bersenang-senang perkara duniawi, tapi kami semua siap untuk terima teguran, didikan, hajaran Tuhan, peringatan Tuhan, untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan, seperti 5 gadis yang bijaksana, yang sudah teruji, yang murni, haleluya, yang sudah siap untuk masuk dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan sebagai mempelai Kristus. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Allah yang kami baca, kami dengar pada pagi hari ini, untuk terus mengingatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami terus bisa bersiap, berjaga, berdoa, menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati, tolong saudara kami yang lain yang tidak bisa hadir, biarlah Engkau menilik mereka, melawat mereka, terus mengingatkan mereka untuk bersiap sedia, haleluya, menyongsong kedatangan Tuhan dengan keadaan yang baik dan benar di mata Tuhan, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan, doa kami kepada Allah Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.